Oke guys, sekarang kita bakal belajar tentang C++ lagi gitu. Nah, sekarang kita bakal lebih mendekat ke bagaimana misalnya cara ngeimplementasi object oriented data structures gitu. Lebih ke tentang object oriented programming, tapi kita masih satu-satu dulu. Nah, sebenarnya kan tujuan dari C++ atau yang bikin C++ bagus, yang bikin terkenal itu adalah sifat dia untuk sebagai melakukan object oriented programming gitu, OOP-nya. Nah, dari video-video sebelumnya itu kita udah bahas kan, kayak lebih ke basic-basicnya gitu. Kelas itu apa, fungsi itu apa, metode itu apa. Nah, sekarang itu kita bakal bahas implementasinya dari situ. Nah, jadi tuh untuk background dulu kan sebelumnya itu gue codingnya itu biasanya di Visual Studio Code kan. Nah, jadi tuh ada satu hal kayak gini. Untuk ngeran sesuatu, gue tuh pakai terminal Linux. Nah, karena gue pakai Windows dan uh, si laptop gue itu BIOS-nya nggak bisa dibuka, maka dari itu, bentar dulu. Maka dari itu tuh gue pakai namanya itu Windows Subsystem for Linux gitu. Nah, jadi tuh di sini tuh kita bakal bisa nge-run nge-run terminal Linux di Windows gitu. Nah, itu akan dijelaskan lebihnya lagi. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kelasnya dulu. Nah, ini teorinya sekarang. Nah, jadi kalau kalian nggak ngerti ini apa dan kalian juga nggak ngerti ini apa, gue saranin itu kalian nonton video-video nggak sih? Wajar sih. Udah dah. Jadi di sini hang on with me. Nah, jadi tuh kan di sini tuh kita lagi bikin header filenya kan. Nah, header file itu apa sih gitu? Header file itu file dimana kita tuh nge-instantiate semua bisa dibilang fungsi yang mau kita pakai gitu, atau bahkan metode yang mau kita pakai gitu. Nah, tujuan dari kode ini apa gitu. Nah, di kode sederhana ini gue bakal mau bikin program yang bisa bikin ngitung volume dari sebuah kubus untuk menjadi contoh object oriented programming dalam skala kecil. Nah, jadi kan kalau kita anggap suatu objek, suatu kubus misalnya, ada kubus, dia itu kan punya variable length kan. Nah, length-nya untuk hitung volumenya berarti kan length dikali length dikali length kan, atau length pangkat 3 kan. Nah, pertama itu kita harus ngebentuk suatu, misalnya kan untuk suatu length nih, length itu kan akan menyimpan suatu angka kan. Nah, misalnya kalau, dan setiap kubus bisa mempunyai length yang berbeda-beda kan. Nah, maka dari itu, length itu sebenarnya itu adalah suatu variabel public. Nah, tetapi gimana cara kita membedain suatu variabel public sama suatu variabel lokal? Apa perbedaan public sama lokal di sini konteksnya? Lokal itu adalah yang dimiliki oleh satu kubus tertentu ini. Misalnya kita namain cube-nya ini cube satu, maka dia akan mempunyai length yang berbeda dengan cube yang lain. Misalnya ada cube yang besar, ada cube yang kecil. Nah, di kode utamanya kita bakal pakai main.cpp sama dibantu dengan function di sini. Nah, tapi kita bikin header filenya dulu. Header file yang gue udah bilang adalah kita menginstantiate semua yang bakal kita pakai. Nah, di sini kan gue bilang pakai hashtag pragmawans, itu artinya adalah ini adalah komen yang selalu ada di .h file, dan ini komen buat pas kita nyuruh kodenya itu untuk run atau make, dia dia cuma nge-compile ini sekali doang gitu. Nah, terus include CS Studio itu kan buat nge-import library, terus ini pakai standar library-nya. Nah, terus di sini kan kita buka class namanya cube kan. Nah, ini curly braces itu artinya dia buka fungsinya. Terus ini kita private itu artinya adalah ya di sini tuh private variable gitu. Nah, kalau kalian lupa, biasanya tuh kalau kita langsung bikin kelas dan langsung double length, nah dia tuh auto sebagai variable private gitu. Nah, terus kalau kalau kita mau lebih jelas aja sih biar orang yang baca ngerti gitu. Soalnya tuh kan ujungnya ini bakal gue kirim di link di bagian source code di description kalau kalian mau belajar. Nah, jadi itu di sini kita pakai double length. Nah, artinya apa gitu? Double itu kan suatu data types kan, kayak float sama integer. Nah, bedanya float sama double itu apaan gitu? Misalnya kan kalau kita ulang lagi ya, integer itu adalah suatu angka numeral gitu. Misalnya 1, 2, 3 gitu. Float itu kalau udah ke desimal gitu. Dan double itu diklaim di dokumentasinya itu adalah 2 kali lebih akurat daripada float. Makanya, kalau kita di sini mau kita misalnya kita mau pakai panjangnya 3,48, si double akan memberikan, ini ada suara dari desktop audio. Oke, si double akan memberikan apa yang namanya tadi sebutannya? Si double akan memberikan ya nilai yang akurat gitu. Sebenarnya kita bisa pakai integer, tapi di sini gue pakai double. Nah, kenapa di sini ininya private length-nya? Karena tadi gue bilang, kita akan memberikan suatu kubus yang spesial gitu. Kubusnya itu memiliki nilai tersendiri gitu ya. Dimana length-nya dia itu nggak bisa disamain dengan length kubus yang lain. Makanya itu sebagai member private gitu. Nah, gimana kalau public? Nah, public itu kan gue pakai function kan di sini buat nyimpan suatu function. Nah, di sini tuh gue nge-declare function berupa namanya get volume. Nah, get volume itu apa gitu? Get volume itu adalah suatu fungsi yang akan menjadi nge-call rumus volume kubus. Nah, ketika kalian pikir-pikir, semua kubus mau besar mau kecil, rumus volumenya sama kan? Panjang kali panjang kali panjang kan? Atau bahasa Inggrisnya length kali length kali length. Haus juga ya.
Nah, in that situation, dimana kalau itu bisa jadi suatu method yang di public kan, dimana semua kubus sama, makanya gue bilang public. Surface area sama, dan ini tuh void set length itu adalah fungsi untuk meng-set length-nya. Nah, set itu artinya ya, apa ya bilangnya? Ngeset itu memberikan angka ke length-nya gitu. Makanya di sini tuh fungsinya itu di public. Nah, di sini tuh kan kita bener-bener di file header-nya itu untuk nge-instantiate si semua method sama kita pakai kan. Nah, terus di cube.cpp itu kita nentuin fungsi yang bakal kita pakai itu bakal ngapain sih gitu. Nah, kita kan udah bilang kan kalau di sini kita bakal ada get volume, bakal ada get surface area, dan berupa set length. Nah, terus kita bikin nih di sini. Nah, ini tuh penulisan kelas gitu. Jadi di kelas cube .2.2 get volume fungsi. Nah, fungsinya itu ngapain gitu. Nah, ini tuh bisa ditulis kayak gini, bisa ditulis kayak gini. Nah, gue agak terganggu sih ngeliat kayak gitu. Gue lebih suka kayak gini gitu, soalnya biar kelihatan kalau itu ada fungsi awalnya itu kapan pas curly braces dibuka, dan fungsi ditutupnya itu kapan pas curly bracesnya itu ditutup. Curly braces itu bahasa Inggrisnya kurung keriting sih, tapi gue lebih comfortable ngomongnya curly braces. Nah, jadi itu artinya di sini ada apa gitu. Ketika get volume itu dipanggil, dia akan mereturn hasil dari length underscore dikali length underscore dikali length underscore, karena kan dia esensinya itu get volume itu bakal manggil get volume itu akan melakukan persamaan apa ya namanya, rumus length underscore. Nah, di mana length underscore itu di sini kita bilang kan kalau ya length underscore itu suatu member private, dan kita akan menyamakan length underscore itu adalah panjang dari kubus tertentu yang mau kita hitung volumenya gitu. Nah, terus abis itu kan kita pakai get surface area itu, kita harus tahu kan kalau ya ngitung luas permukaan kubus itu gimana sih. Kan 6 dikali panjang kan. Kayak panjang kali panjang. Misal panjang ini kali 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 panjang ini kan, sampai 6 kali. Nah, terus ini ini kan nge-return suatu double, dan ini tuh nggak nge-return sama sekali, makanya namanya void. Gue udah pernah bilang di video sebelumnya, tapi ya untuk reminder lagi. Nah, void cube .2.2 set length. Nah, double length. Nah, terus kita bilang kalau di sini itu adalah length yang bakal kita taruh di main program itu bakal masuk ke persamaan lokal lagi di variabel lokal namanya length underscore. Dan gitu aja. Nah, dari semua kode ini kita ujungnya itu buat manggil di main CPP gitu. Ups, sorry. Besok kuliah siang sih, tapi ntar gue balas kok. Nah, terus kan di sini kan di sini gue juga lupa mention kalau di situ kita hashtag include.cube.h artinya apa? Nah, di situ kan kita menyimpan nama filenya itu kan cube.h kan. Nah, maka di sini tuh dia bakal langsung ngerti kalau get volume itu sebenarnya udah di-instantiate bahwa dia itu sebuah double, dan dia itu sebuah objek di dalam kelas yang bersifat public. Nah, di situ kita include lagi gitu cube.h, dan di sini kita bilang kalau kita nge-include itu ngerekam kan ya? Ya. Nge-include IOStream. Bentar dulu ya, guys. Nah, terus habis itu kita bikin int main, terus ini parameternya kagak ada di sini. Kalau saya parameter sebenarnya kan nggak perlu kan fungsinya. Terus ini buka. Nah, terus di sini kita cube.c artinya adalah kita ya manggil kelas cube. Di sini kita perihalnya itu kita bilang cube-nya itu di sini namanya c loh. Nah, ketika bilang kayak oh yaudah c itu sebuah kelas dari cube, terus kita bilang c.setLength, artinya dia akan memanggil fungsi setLength, yaitu yang ini. Dimana kita bilang kalau ini kan data types-nya kan. Kita ulang lagi deh struktur fungsinya kalau kalian ada yang lupa gitu, atau kalau kalian ngerti kalian tanya di komen aja sih. Nah, jadi itu kan kalau fungsi kayak gini kan ya ini kelasnya, ini adalah fungsinya get surface area, dan ini adalah parameternya. Nah, parameternya itu kan di sini kita perjelas lagi kalau dia itu adalah ngereturn suatu tipe berupa double, dan ini adalah ya apa yang dipas gitu. Yang dipas itu kan length kan, makanya di sini di bawahnya itu ya length akan dipas angkanya itu ke length underscore. Nah, artinya adalah apa? Ketika di sini length-nya itu kita bilang 3,48, artinya adalah 3,48 ini akan masuk ke dalam length underscore, di mana length underscore itu sebuah variabel private di fungsi di file cube.h kan. Nah, berarti kan kita udah ngasih tahu nih kalau kubus yang mau kita hitung itu panjang itu 3,48 kan. Nah, terus di sini kita pakai lagi nih. Nah, kita bikin suatu apa yang namanya? Suatu di sini kita bilangnya bikin variabel sih. Kita bikin variabel yang berupa double data types-nya, kemudian kita bilang kalau nilai dari fungsi yang akan di return dari c.getVolume itu akan menjadi
nilai yang dimiliki variabel namanya volume gitu. Nah, maka dari itu kita coba cek lagi kan get volume ini tuh manggilnya tuh kayak gimana sih gitu. Pas kita buka di sini get volume kan return length dikali ya length underscore dikali length underscore kan. Nah, berarti ini udah lumayan kelihatan kan flow-nya kan. Dari length ini akan dimasukin length underscore, kemudian ini dikali length underscore dikali length underscore. Maka kalau ini dipanggil maka kalau ini dipanggil, maka obvious kan, maka dari nilai dari si .get volume-nya itu akan masuk ke dalam volume. Nah, di sini tuh kita pakai printf-nya gitu atau si output-nya. Dari sini kan standard .2 si out itu ya udah jelas lah ya. Kayak printf-nya gitu, tapi lebih enak sih. Soalnya tuh bisa berkali-kali gitu. Misalnya kalau kalian mau pakai ini lagi di sini kayak yay, taruh. Ya, gitu. Oh, sorry, ini kebanyakan. Nah, ini bisa gitu. Jadi ntar dia bakal volumenya sama dengan berapa gitu. Tapi agak ya sebenarnya sih nggak terlalu beda sih. Cuman ya udahlah, kita pakai standar si out aja biar lebih jelas gitu. Nih ya gua bisa ntar bikin pusing lagi. Nah, jadi tuh di sini kan kita bakal ngeprint out nya itu ntar di terminal bakal kelihatan volume sama dengan berapa, dan di situ volume dari sini dari angkanya itu bakal keluar gitu. Nah, gimana cara ngeran kodenya? Cara ngeran kodenya itu kita pakai Windows Subsystem for Linux kalau kalian itu nggak pakai Ubuntu. Nah, gue akan peragakan cara downloadnya gitu. Jadi kita cari Windows Subsystem for Linux. Yang ini. Terus kalian baca ininya. Terus di sini kalian pilih kan. Nih open PowerShell Administrator and run ini. Restart tercomputer when prompted. Itu lakuin. Terus kalian pilih Linux distribution of choice-nya. Nah, terus kan waktu itu gue pakai ini Ubuntu 18.04. Nah, terus kalian ikut-ikutin aja. Misalnya kalau kalian mau pakai PowerShell kan berarti kalian buka PowerShell kan di sini. PowerShell. Nah, terus kalian bakal di sini tuh kalian udah copy paste aja ini. Dan ini ingat, ini tuh ikutin versi kalian. Gue tuh waktu itu pernah salah download dan gue downloadnya 16, padahal gue downloadnya 18. Cuman gara-gara gue kopas ini tuh 16. Ngeselin itu, cuma satu huruf doang, satu angka. Udah gitu. Nah, ntar kalau kalian udah download, kalian bakal dapat ini, Ubuntu. Nah, LTS. Nah, gimana caranya ngeran itu? Jadi tuh esensinya itu kalau di IDE-nya, kalau setelah kalian download kalian bakal dapat. Terus kan cara membukanya itu kan buka Ctrl Shift P. Terus ini kalian ada fitur Remote WSL New Window gitu. Nah, terus kalian bakal ke sininya gitu. Nah, terus kan kalian pengen cari nih directory itu ini di mana sih gitu. Nah, kalau kalian nggak yakin, kalian ls aja. LS kan kalian bakal tahu nih, oh di drone, tergantung kalian tahu avatarnya di mana sih, terus kalian at least bisa tahu ada apa-apa aja filenya kan. Nah, ini tuh tugas dari unit gue sih. Nah, terus kita fokus sama drone-nya aja. Di sini gue bikin file namanya drone. Terus berarti kan cd drone kan. Terus kalian lihat lagi di dalamnya ada apa sih? Oh, ada C++. Kita buka file C++. Terus ada OOD kan. Nah, dari sini tuh kita bikinnya itu pakai ini sih. Gue tuh bikin make file dulu sih di sini. Jadi kalian buka ini, terus kalian ya bikin make file gitu. Tapi gue takut kenapa-napa kalau gue bikin 2 kali, jadi nggak usah. Nah, terus di dalam make file itu kalian ketik ini all hello. Ini tuh beda teori lagi, sini nggak ada hubungannya sama C++ gitu. Tapi kalau kalian mau ngeran aja, kalian ngelakuin ini. Gue yakin sih nggak ada yang mau nonton video sampai belakangnya. Tapi ya udah, kalau kalian nonton gue sangat-sangat berterima kasih, karena biasanya itu retention itu kayak cuma dikit gitu, dan I'm just doing it for fun gitu. Nah, terus kalian chat make kan. Nah, di sini kan kalian bakal dikasih tahu kalau make-nya itu berupa file kayak gini. Nah, ini ada apa aja? Ada main.cpp, ada cube.cpp, terus ini adalah hello berupa kayak runnernya gitu. Nah, terus cara ngeran program itu kan gue bikin di sini tuh gue ketik hello kan. Misalnya kalau di sini gue ganti jadi gun gitu, misalnya gue ganti gun. Misalnya gue bikin make lagi di sini. Make nothing to be done for all. Okay, I think I just broke something. Okay, I think I should change this. I don't know if I could change it though. Okay, kita coba. Nah, ya bisa kan gun. Nah, jadi itu terus gue pencet // itu in this directory run gun, terus pencet gun. Nah, terus dia bakal ngasih volumenya itu adalah sekian. My fucking god, dude. Oke, terus apa lagi ya? Ya kayaknya itu aja sih. Jadi gue luaran dari video ini gue udah jelasin cara nge-coding sederhana gitu. Nah, terus kalian ada yang mau nanya gitu, kenapa sih ada cube.h, kenapa ada cube.cp, terus ada main gitu? Karena emang bakal kayak gitu. Dan contohnya itu yang di file yang dimana gue tidak diperbolehkan untuk lihat, kalian bakal melakukan ini karena misalnya kalau kalian ada project yang lumayan besar, kalian bakal nge-instansia tuh banyak banget gitu. Dan
kalian nggak mau kayak misalnya ujung-ujung itu satu file itu bisa jadi 5.000 lines gitu. Ini kan kayak cuma 13 karena emang programnya relatively sederhana gitu. Cuman itu volume dari suatu kubus. Tapi ketika kalian program sangat besar, misalnya yang yang lagi lakukan itu adalah bikin program yang untuk drone yang otomatis melakukan suatu pekerjaannya. Dimana konteksnya itu dia terbang terus ngenalin suatu objek terus diangkut terus dia bawa ke tempat lain. Nah jadi itu banyak banget kan, kayak dia tuh pertama harus yakin gimana cara lu harus bikin kodenya, gimana caranya dia bisa bergerak maju gitu. Nah bergerak majunya itu kan dia harus memperhatikan banyak hal kan, bisa jadi tiupan angin misalnya, contohnya ya, ketika drone-nya itu bergerak 2 km per second ke depan, terus itu anginnya juga 2 km per second, berarti kan dia bakal nggak ngerasain apa-apa kan, bakal diem-diem aja gitu. Nah gimana cara ngakalin itu gitu, gimana cara ngakalin gituannya. Nah berarti itu kan di kodenya kan, misalnya kalau lu bikin parameter kayak kalau sensor dari gyroskopnya kayak gini atau sensor dari flight control kayak gini maka melakukan ini gitu. Tapi itu another topic for another day sih. Cuman intinya itu, kalau kalian projectnya bakal lebih besar, kalian bakal find itu, ini bakal lebih useful banget gitu. Kayak kalian ngasih tau nih functionnya buat apa-apa aja, terus ini tuh sebenarnya buat apa, ntar kalian lihat di header filenya, terus ntar eksekusinya itu kayak gimana. Begitu kan, begitu. Oke. BTW terima kasih banget buat yang udah nonton, dan gue sangat apresiasi kalian, dan a big point banget kalau kalian komen juga, karena itu ada suatu tanda apresiasi yang paling fisikal yang bisa gue lihat. Oke, sekian dari saya. I hope you have a nice day and I'll see you guys soon.